akan buka dulu. What should I? Take this. Yes. Bring to that. And bring my shoes ya, the black shoes. Ya, kita akan buka di dalam ready 1 Timotius 1. Saya ingat lagi kemarin preaching worship night itu kan Tuhan mencari Timotius di gerejanya dan Rasul Paulus di gerejanya ya. Oke. Tuhan Yesus mencari Timotius di gerejanya dan rasul-rasul di gerejanya. 1 Timotius 1. Already, Chris? Okay. You sit here because you will, after this you will read this. Come on. This is on the mic. Yes. Ya, mari kita baca 1 Timotius 1. You can sit here, after this you will read. Yes. Ya, kita buka dulu ya teman-teman. Welcome to Blessing Youth Church Service Batam. 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. 2, 3. Kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi harus iman sendiri-sendiri. Katakan iman sendiri-sendiri. Iman sendiri-sendiri. Kita harus tahu Rasul Paulus itu ketemu Tuhan Yesus waktu dia mau berbuat jahat menganiaya jemaat. Kemudian dia bertemu dengan cahaya, dia jatuh dan rebah. Di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau Timotius tidak dikatakan kesaksiannya kapan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus. Oke. Tetapi Rasul Paulus dalam preaching-preachingnya di 1 Timotius ini dikatakan 1 Timotius dengan 2 Timotius bahwa Timotius itu mendapatkan warisan iman dari ibu dan neneknya, right? Ya. Jadi kan di sini dikatakan anakku yang sah di dalam iman, ya kan? Di situ anakku yang sah di dalam iman. Jadi Timotius ini sudah tahu Alkitab dari kecil, ya. Dia sudah diajar firman Tuhan oleh ibu dan neneknya. Jadi berarti yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak remaja, anak sekolah minggu itu adalah perempuan-perempuan, laki-laki yang mengajar mereka dari kecil, supaya mereka punya dasar fondasi yang kuat ketika mereka dewasa, mereka mampu tetap mempertahankan iman mereka. Oke, waktu saya belasan tahun yang lalu saya ikut pertemuan ibadah kelompok pendeta, ya. Di situ ada seorang WL yang sangat cantik, dia bisa menaikkan pujian sambil dia preaching, sambil dia nyanyi, sambil dia preaching, dia sangat cantik, muda, artis, dia bisa menaikkan pujian penyembahan. Lagunya ini, lagunya tentang terima kasih kepada Tuhan tentang pengorbanan Yesus. Sambil dia beri kesaksian tentang Tuhan Yesus, juga kemudian dia sekalian mengkhotbahkan kami di situ ya. Saya pergi sama Bapak Gembala dan semua pendeta-pendeta gembala-gembala di situ ya, di satu ruangan hotel gitu. Wah, kami terkesima dengan pujian penyembahan dia, kesaksian dia, ya kan? Dia bisa nyanyi, dia udah melayani ke kota-kota yang ada di Indonesia dalam memuji penyembah.
dia naikkan pujian penyembahan, lagu tentang kasih Yesus, pengorbanan Yesus, bahkan dia bisa preaching teaching. Yang masih muda, jadi saya pikir dia masuk kelompok yang seperti Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perilaku, perbuatan dan lain sebagainya. Ya saya terkagum-kagum, ya. Kita ini kan selalu mengagumi manusia yang kelihatan. Tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, kesaksiannya adalah dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia menikah dengan seorang pria yang mungkin jabatannya perwira. Ya, bagaimana dia sembunyi-sembunyi masuk dalam masjid dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan itu terekam. Dan saya bisa melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dia adalah orang Kristen dari kecil, bahkan sudah melayani Tuhan. Ya, di mana salahnya? Dia tidak punya dasar fondasi yang kuat. Kalau hanya mengalami Tuhan, kemudian menjadi seorang pelayan, itu belum menjadi murid Kristus. Jadi kita harus menjadi Timotius Tuhan Yesus di gereja lokal kita masing-masing. Berarti kita harus belajar, diajar sampai kita bisa menjadi pelaku firman Ulangan 6 dan 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ya. Mari kita baca 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15-23. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau modelnya seperti itu, berarti dia berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak melakukan Ulangan 6. Tidak melakukan Ulangan 6 dan 2 Timotius 3 ini, itu saja dasarnya tidak kuat. Orang yang sudah seperti Timotius saja, 2 Timotius 3, atau dari keluarga Ulangan 6, atau juga dari keluarga Cornelius, suatu saat juga bisa hatinya berubah. Karena manusia kan ada kehendak bebas, hatinya bisa saja tiba-tiba memberontak seperti Lucifer, udah jadi pelayan Tuhan yang kudus, tiba-tiba memberontak. Itu kan kehendak bebas dan hati manusia, ya. Jadi kebanyakan seperti itu terjadi karena dasar iman mereka tidak kuat. Kita buka lagi Ulangan 6, coba. Yang udah dapat boleh baca Ulangan 6. Jadi kalau kita tidak punya itu di rumah kita masing-masing, kita harus punya komunitas di dalam gereja yang cinta Tuhan dan pelaku firman. Ulangan 6. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan siapa? Besti. Nah begitu ya. Kalau saya punya di rumah, saya punya di keluarga lama, saya juga punya di keluarga baru, saya juga punya keluarga di atas saya, dan saya juga punya keluarga-keluarga di satu gereja lokal, yaitu saudara dan saya. Jadi saudara ini keluarga saya, ya. Gitu. Inilah komunitas saya. Itulah yang membuat saya tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau saya nggak punya komunitas itu, ya saya pasti juga akan tersesat gitu ya. Saya tidak punya dasar yang kuat, begitu ya. Oke, coba baca Ulangan. Is it right? Ulangan 6. Dibaca ada dapat? Oke, baca. Ya. Ulangan 6. Ya. Inilah perintah. yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan padamu atas perintah Tuhan, ya, Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk hidup. Iya, yang aku ajarkan. Jadi ini kan harus diajar terus-menerus oleh hamba Tuhan Musa kepada umat Israel yang terdiri dari orang tua, anak, dan cucu. Ini tugas seorang hamba Tuhan. Katakan tugas hamba Tuhan. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, ya. Dan supaya lanjut umurmu.
Right, oke. Jadi ayat yang kedua itu adalah tugas keluarga, tugas orang tua kepada anak. Jadi sama ya, tugas sama Tuhan kepada jemaat. Ayat kedua itu tugas jemaat kepada anak-anak, tugas orang tua kepada anak-anak. Ya, jadi ini kan yang tidak dipunyai oleh anak-anak. Terus ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu padamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Ayat 4 dan 5 semua teman-teman baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terus apa? Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah kau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, jadi kan ini connected dengan Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini juga connected dengan 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ini yang harus dimiliki di setiap keluarga, right? Tujuannya satu, supaya punya iman yang kuat, kasih dan takut kepada Tuhan. Ya, jadi kalau ini tidak diajarkan berulang-ulang kepada generasi anak dari kecil, jadi waktu besar iman mereka akan lemah. Ya, makanya benar ya, Tuhan Yesus itu ngajarnya benar loh. Makanya dasarnya waktu dia udah naik ke surga itu dia nggak suruh kita melayani kan, dia nggak suruh kita jadi pelayan mimbar dulu. Di sini aja misinya, kita nggak ikut Bible teaching kita sendiri, ya kan? Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, ya termasuk saya juga. Nah, mungkin awalnya saya tidak mengerti ya. Jadi banyak orang Kristen dia tidak mengerti. Mungkin dia punya talenta, punya karunia, ya dia pakai itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan. Tetapi dia tidak membangun dirinya di atas dasar iman yang paling suci. Dia membangun kehidupan rohaninya di atas dasar pelayanan. Jadi kalau sudah pelayanan altar, ya dengan suara yang bagus, sering nyanyi, sering diundang menyembah, ujian penyembahan, menyanyi, dan bahkan bisa khotbah, kan itu kan pelayanan altar. Jadi dia sudah sibuk pelayanan, ternyata dia tidak membangun dirinya sendiri. Di Ulangan 6, Matius 28, atau juga mungkin rohaninya masih bayi. Bisa jadi dia orang Kristen yang sudah dewasa ya. Saat itu dia udah dewasa. Secara umur dia dewasa, tapi secara rohani dia udah pernah belum jadi Timotius Tuhan Yesus. Nah ini dia. Katakanlah dia sudah bisa khotbah, udah OWL gitu ya. Itu kan pelayanan. Dia understand what I mean? Atau sudah sekolah kita. Tetapi apakah dia sudah pernah menjadi Timotiusnya Tuhan Yesus di muka bumi, di gereja lokal atau di dalam keluarganya? Kalau belum kan dia harus jadi lahir sebagai Timotius kecil dulu, atau Yesus yang kecil dulu. Kan Yesus yang kecil kan umur 12 tahun udah bisa khotbah, tetapi kan dia harus membangun hubungan doa selama 18 tahun, baru dia diurapi Roh Kudus, baru dia melayani. Sama juga murid-murid Kristus itu kan dia follower Jesus Christ, believer Jesus Christ, and then disciple Jesus Christ, and then baru melayani, gitu ya. Bisa juga teman-teman tetap melayani, tetapi tetap mengejar pengajaran firman Tuhan sebagai murid. Kita harus mulai diri kita sebagai Timotius yang kecil dulu, supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam, ya, benar-benar mengajar kita, kemudian memperbaiki kelakuan kita, menyatakan
mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, kan begitu, ya kan? Jadi banyak yang gugur karena mereka sendiri tidak mau membangun imannya. Jadi kata Rasul Paulus, Timotius, anakku yang sah. Jadi Rasul Paulus punya iman sendiri kepada Tuhan, dia bayar harga. Timotius juga, imannya Rasul Paulus sama Timotius beda atau sama? Coba. Basicnya sama atau tidak? Hampir sama ya. Hampir sama ya. Basicnya Rasul Paulus itu dia udah pengajar. Dia taat pada hukum Taurat tanpa celah. Timotius juga dia udah tahu firman dari kecil. Jadi mereka berdua ini udah punya dasar yang kuat. Hanya saja Timotius ini tidak berbuat jahat karena dia bukan seorang pelayan. Kalau Rasul Paulus itu dia seorang pelayan, tetapi dia melakukan kejahatan karena diajar oleh pemimpinnya. Dia katakan, aku adalah penganiaya jemaat, aku jahat. Nah ini kan, inilah orang-orang yang bukti bahwa dia itu bertobat, udah ketemu Yesus. Kan dia ngomongnya gini, aku ini orang yang jahat, aku ini orang yang ganas, aku ini penganiaya jemaat. Ini kan orang yang jujur. Aku ini jahat, aku ini penganiaya jemaat, tapi aku lakukan itu di luar pengetahuan, di luar iman. Ya, banyak sekali kita tidak mau terbuka, kita menutupi kejahatan kita, kesalahan kita, gitu ya. Kita diam-diam saja, kita merasa benar. Kalau Rasul Paulus ini tidak. Garis bawahi bahwa dia melakukan itu, teman-teman, di luar pengetahuan, di luar iman. Beda dengan kita. Kita kan udah punya iman, kita udah mengenal Yesus Kristus. Tipuan-tipuan iblis inilah di dalam pikiran manusia, ya. Mereka pikir mereka boleh suka-sukanya, ternyata tidak. Paulus katakan, aku kan menganiaya jemaat, menganiaya gereja, merusak gereja, jemaat Tuhan Yesus. Karena itu kan di luar pengetahuan, di luar iman. Beda dengan kita yang sudah percaya, terima Yesus. Kalau Timotius, dari kecil dia sudah diajar firman, dia sudah mewarisi iman dari nenek dan ibunya. Jadi yang paling penting adalah dasar iman kita. Kalau kita tidak kuat, ya kita tidak akan mampu bertahan menghadapi badai gelombang kehidupan. Karena ini semua kalian masih muda ya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan Timotius itu udah tahu firman dari kecil, kemudian dia menerima Injil waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, ya. Makanya kan saudara harus memberitakan Injil sampai orang lain terima Yesus. Kemudian Timotius ini menjadi murid yang dimuridkan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dan dia menjadi teladan. Katakan menjadi teladan. Ya, ini yang paling penting. Salah satunya menjadi Timotiusnya Tuhan Yesus di gereja, dan yang kedua menjadi teladan, bukan menjadi pelayan mimbar. Kalau pelayan mimbar itu setiap detik bisa jatuh, ya. Tapi kalau menjadi Timotius itu kehidupan rohaninya dibangun karena dia terus-menerus belajar kepada Bapak Gembalanya Rasul Paulus, dan dia terus-menerus diajar, terus-menerus dinasehati, terus-menerus ditegur, dan dia juga menjadi anak yang baik yang menurut apa kata Bapak rohaninya. Disinilah Tuhan memberkati anak rohani ketika dia taat. Jadi ada banyak anak rohani tidak jadi karena nggak taat, ya, gitu ya. Jadi waktu saya dengar preachingnya Apostol Catherine Craig itu bagus sekali ya. Dia preachingnya sama loh dengan yang kita belajar di basic church itu kan. Dia selalu sebutkan how Joshua obeyed to Moses, how Timothy obeyed to Apostle Paul, how Elisha obeyed to Elijah, and then what again ya? And how disciple of Jesus Christ obeyed to Jesus Christ as a leader. Dia selalu menekankan itu, right? Dia mempunyai seorang bapak rohani yang waktu remaja, ini bagus ya kisahnya. Dia mempunyai seorang bapak rohani yang waktu remaja, bapak gembalanya itu namanya siapa ya? David kalau nggak salah. Tinggal di satu keluarga Kristen yang bukan aliran karismatik, aliran Protestan.
Kemudian dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia cerita kepada orang tuanya bahwa dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berarti ini seperti Benny Hinn ya, dari Katolik ya, ketemu Tuhan Yesus. Waktu dia bilang dia ketemu Tuhan Yesus kan otomatis kan dia menjadi seperti Timotius gitu ya, nggak lagi seperti gereja lamanya. Dan kemudian ketika orang tuanya tahu dia ketemu Yesus, jadi dia karena udah ketemu Yesus itu dia langsung berubah total, radikal. Mungkin memuji menyembah, mungkin langsung fanatik, langsung apa gitu ya. Karena kan kehidupan rohaninya sudah terbuka. Akhirnya dia dibenci oleh orang tuanya, keluarganya, kemudian dia dibuang oleh mama papanya dari dia remaja. Kemudian dia tinggal di jalan dan akhirnya dia mungkin masuk ke panti asuhan. Terus kemudian mungkin dia sekolah kita di panti asuhan atau sekolah misi atau sekolah pelayanan di panti asuhan karena dia kan tinggal di jalanan, kemudian ke panti asuhan. Setelah itu kemudian baru pemuda ini ya, katakan aja namanya David. Setelah dia melayani Tuhan di panti asuhan, dia ketemu Tuhan Yesus lagi. Katakan ketemu Tuhan Yesus. Remaja ketemu Yesus, kemudian dia ketemu Yesus lagi. Jadi waktu dia ketemu Yesus, Yesus tersenyum sama dia. Kemudian sejak itulah dia diberkati Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi seperti Bapak Andi Simon. Kemudian dia berdoa ke rumah sakit, kemudian dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, sehingga banyak orang mencari dia dan menjadi satu gereja lokal yang diurapi, yang dipenuhi dengan mujizat. Kemudian dia juga dipanggil Tuhan menjadi apostolnya Tuhan Yesus yang mengadakan konferensi doa ke negara-negara. Dan kemudian dia bernubuat kepada si Catherine ya. Waktu Catherine ini mengikuti seminar apostolik. Kakak Catherine ini adalah anak yang sangat mencintai dan mengasihi Tuhan dari kecil, dia beserta keluarganya. Kemudian dia dinubuatkan bahwa Tuhan akan pakai dia menjadi seorang pelayan Tuhan apostolik. Pada saat itu dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi rohani dan pencipta lagu rohani. Dan kemudian akhirnya dia katakan, saya percaya dengan nubuat yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, dan saya benar-benar bayar harga bertahun-tahun untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan mengejar Tuhan, sehingga Tuhan juga mengurapi dia dan memakai dia dengan karunia inner healing dan deliverance ya. Jadi dia katakan dia itu seorang anak yang sangat respect. Basicnya adalah dia itu sangat mencintai Tuhan dari kecil beserta mama papanya. Berarti dia keluaran keluarga Ulangan 6 atau Kisah Rasul 10. Dan kemudian dia sendiri juga membayar harganya. Dia meninggalkan semua cita-citanya, dia melepaskan semuanya, dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan dia memulai pelayanannya itu di jalan ya. Tuhan Yesus mengurapi dia, dan dia terus dimentor, terus diajak, terus dikembangkan, dan dia juga terus belajar kepada Tuhan secara pribadi sesuai imannya, tetapi dia juga terus belajar kepada bapak rohaninya sampai dia dipakai Tuhan luar biasa seperti hari ini. Nah, itulah contoh pertanyaan saya tadi. Tuhan Yesus mencari Timotius di gerejanya dan apostol di gerejanya untuk Tuhan pakai untuk membangun tubuh Kristus, untuk mengajar, memuridkan dan melayani jemaat Tuhan Yesus di gereja lokalnya Tuhan Yesus. Berarti inilah yang artinya Tuhan mencari Timotiusnya Tuhan Yesus dan apostolnya Tuhan Yesus di gereja lokal. Sebenarnya Tuhan mau pakai dia. Jadi dia selalu preachingnya like Yosua, Caleb obey to Moses, Elisha obey to Elijah, and then like Daniel, like disciple of Jesus Christ. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan membangun hubungan yang baik kepada Tuhan satu, yang kedua membangun hubungan kepada Bapa rohani, yang kedua, yang ketiga kita harus membangun hubungan dengan sesama komunitas kita masing-masing ya, untuk tekun melayani Tuhan bersama-sama ya. Jadi tiga hal ini yang saya pelajari. Berarti kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, iman kita sendiri kepada Tuhan.
Rasul Paulus punya iman sendiri kepada Tuhan, Timotius punya iman sendiri kepada Tuhan. Jadi teman-teman harus punya iman sendiri kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan terkenal di Filipina katakan, ya, you as a parent, ya, you must teach your children so that they have their own faith. Kata-kata dia itulah yang saya pakai untuk kita di sini, ya kan? Kalian juga jemaat-jemaat Tuhan. Ini kan saya sudah tua. Saya taat dan setia cinta Tuhan sampai hari ini, meskipun banyak masalah, pencobaan, penderitaan terjadi dalam hidup saya tetap cinta Tuhan, saya tetap melayani Tuhan dari saya muda sampai tua. Itu iman saya. Kalian jemaat harus punya iman sendiri kepada Tuhan. Kalian orang tua harus punya iman sendiri kepada Tuhan, dan anak kalian juga harus punya iman sendiri kepada Tuhan. Jadi kata-kata dia itulah, preaching dia itulah yang masuk ke hati saya. Saya juga bagikan kepada kalian teman-teman yang ada di sini, ya. Hamba Tuhan siapa itu namanya dari Filipina. Oh ya, saya ngerti. Kan kalau kita nggak dengar khotbah dari apostol kan kita biasa-biasa aja. Ya, paradigma kita jadi berubah. Benar. Ya. Jadi harus iman kalian sendiri. Kalau kalian numpang kayak tadi itu, ya, ternyata dia membangun imannya di atas dasar pelayanan, gugur. Jadi bangunlah dasar imanmu, bangunlah imanmu di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi yang pertama, hubungan kita harus tetap baik terus kepada Tuhan. Setiap kali ada dosa kita harus bereskan. Saya sudah ajarkan cara berdamai. Setiap kali ada dosa kita harus bereskan kepada Tuhan, berdamai. Yang kedua, hubungan kita dengan Bapa rohani itu harus karib seperti murid dengan Yesus gurunya. Yang ketiga, hubungan kita di komunitas kita masing-masing harus karib. Baik ini ibadah, ini kan ibadah pemuritan. Kita juga harus kuat sebagai komunitas satu tim pendoa. Di sinilah kekuatan rohani kita. Kalau kita nggak punya 1, 2, 3, 4 ini, ya kita nggak akan kuat. Ya. Mungkin banyak orang berpikir, oh saya udah Kristen, saya sudah melayani, saya sudah cukup, ya saya pasti masuk surga. Pasti para pemain juga mereka tidak perlu berbuat apa-apa, tidak perlu menjadi murid Kristus, hanya peserta kebaktian. Peserta kebaktian tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus jadi murid Yesus, pelaku firman Tuhan. Ya, right? Mari kita baca ya. Yuk, sini bang. Ayo. Yang pertama, kita harus yakin benar-benar siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ini membangun dasar iman di atas dasar iman kita yang paling suci. Right? Gereja GPPS sudah berdiri lebih dari 60 tahun. Ya. Yang pertama, kita benar-benar yakin dan percaya bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Kan setiap kita harus terus mendengar tentang siapa Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat, Dia Pencipta, Dia yang memberikan nafas, Dia yang telah mati di kayu salib membayar. Jadi kita ini harus terus memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Iman kita, ingatan kita harus terus kepada Yesus. Itulah saya membangun iman saya sendiri. Kalian juga harus membangun iman kalian sendiri. Ya, number 1. Number 2, kita harus benar-benar percaya. Ini kan berita Injil yang ada di dalam 1 Korintus 15 ya. Kita percaya. Nah, ini kan kita harus sering-sering mendengar khotbah tentang Injil, tentang Yesus. Ini untuk iman kita. Right? Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Coba baca nomor 2, 3. Ini ya, yang ini ya. Oke, baca 2, 3. Percaya. Ya. Surga menyantap kembali sebagai mempelai laki-laki dan raja yang
1000 tahun damai. Ya, ini semua tentang Yesus. Kita harus sering-sering membaca firman Tuhan dan dengar khotbah penginjilan ini sebelum jadi murid. Ini untuk membangun iman kita, sekalipun kita sudah keluarga Ulangan 6 atau keluarga 2 Timotius 3 atau keluarga Kisah Rasul 10. Ya, dasarnya adalah ini. Ya, siapa Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, dilahirkan dari perawan Maria, Yesus yang telah mati untuk membayar dosa kita, Yesus yang telah dikuburkan, Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga, Yesus yang akan datang kembali sebagai mempelai, Yesus yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lengkapnya lagi, Yesus yang akan menghakimi, menjadi hakim orang yang mati dan orang yang hidup, yang akan menghakimi semua manusia satu persatu di hadapan tahtanya yang kudus. Siapa yang tidak tercatat namanya dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke lautan api. Siapa yang tidak taat kepada Injil, ternyata yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak taat. Satu, tidak percaya Injil, ya. 2 kelompok yang akan dibuang ke api. 1, tidak percaya Injil Yesus Kristus. Yang kedua, tidak taat kepada Injil. Artinya orang Kristen yang rajin ke gereja tapi tidak taat kepada firman, tidak taat kepada Injil, ini akan dibuang ke lautan api. Ini basicnya dulu kita harus dengar, sering-sering dengar, supaya kita benar-benar bertobat, supaya kita benar-benar menggantungkan harapan kita untuk ke surga itu hanya melalui Yesus. Ini ya. Makanya tadi kenapa itu WL dia menyangkal, dia nggak kuat, dasar imannya nggak kuat. Mungkin gerejanya tidak mengajar dan mengkhotbahkan ini awal-awalnya. Jadi saudara, jadilah pemberita Injil, basicnya ini dulu untuk diri saudara. Ya, biasakan memberitakan Injil untuk diri sendiri. Katakan biasakan untuk memberitakan Injil kepada diri sendiri. 2, 3. Iya, saya biasakan, karena kan saya baca traktat itu kan saya mengalami zaman Roh Kudus, kan saya baca traktat penginjilan karena saya ucapkan. Jadi kita harus biasakan untuk menginjil diri kita sendiri. Jadi waktu kita preaching kayak gini online, onsite, ataupun kita ngomong sama teman kita, baik dalam bentuk khotbah, dalam bentuk bercanda, dalam bentuk cerita, kita tetap poinnya ini, ya. Jadi waktu kita sampaikan ini, kita tuh membangun iman kita sendiri dan juga membangun orang lain. Begitu. Demikian juga kisah-kisah kesaksian surga neraka itu juga seperti itu. Yang ketiga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya dan mengikuti Dia beroleh hidup yang kekal. Kan itu nomor 3. Coba baca 2, 3. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Barang siapa percaya dan mengikuti Dia beroleh hidup yang kekal. Ya, ini kan kita harus baca firman-Nya, preaching, teaching-nya. Kan terbuka nggak pikirnya? Kan kalau kita percaya dan mengikuti Dia, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita nggak percaya dan ikut Yesus, kita akan dibuang ke neraka. Mungkin dia nggak pernah baca buku surga neraka kesaksian minimal 12-20. Jadi itu semuanya saling melengkapi. Kenapa ada takut Tuhan? Kenapa jadi sungguh-sungguh kan? Kan kita harus tahu kalau percaya Yesus sudah surga itu seperti apa. Kalau nggak percaya Yesus, kita akan dibakar di dalam neraka. Neraka itu seperti apa? Kan kita harus baca Alkitab dengan buku-buku kesaksian surga neraka. Disitulah iman kita timbul, nanti roh kita hidup, kita ada takut Tuhan. Begitu, ya. Jadi kalau cuma Alkitab saja kita nggak baca buku-buku kesaksian itu, kita mungkin santai-santai aja, roh kita nggak terbuka, mata rohani kita terbuka. Jadi iman kita pun iman abal-abal. Katakan iman abal-abal. Iya, kenapa Timotius itu punya iman yang kuat? Karena itu dia terus-menerus diajar dan diajar. Jadi kalau kita harus terus-menerus belajar dan mau diajar. Ketika kalian mengambil satu keputusan untuk cinta ibadah, cinta diajar, cinta dimuridkan, berarti kalian itu sedang membangun iman kalian sendiri, bukan iman orang. Ya, sampai kalian bisa membangun iman kalian di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang keempat, right? Baca 2, 3. Percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Adalah firman Tuhan. Iya, ini kan harus dibaca. Ya kan? Jadi ini semuanya untuk membangun iman kita sendiri, bukan untuk menjadi hamba Tuhan lain, bukan.
Bukan. Untuk membangun iman kita sendiri. Karena imanlah yang menyelamatkan kita. Iman adalah tiket kita ke surga. Iman. Jadi Tuhan kan tahu kita ini ada iman atau enggak. Nanti Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan tahu kita ini ada iman atau tidak. Yang kedua, nanti Tuhan nilai iman kita ini iman abal-abal atau iman asli. Iman yang atas dasar cinta kasih suci murni. Jadi iman pun beda-beda, teman-teman. Ada iman yang iman cuma pinggiran jalan, ada iman yang tahan uji. Terus iman itu nanti akan ada kan dia tanah pinggiran jalan, tanah semaguri, tanah batu, ya. Ada yang tanah baik bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Itu kan berarti dia sudah melewati proses pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri, menderita. Nah, itu dia imannya teruji, ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang kelima, coba baca 2-3. Percaya baptisan air dengan cara selam di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, percaya baptisan Roh Kudus dengan tanda tanya, ialah bersalin. Next. Percaya Roh Kudus dan karunia Roh. Yes. Yang kedelapan. Percaya perjamuan kudus adalah persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. 9. Percaya kesembuhan dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat harus tahu ini, harus tahu Bible study-nya, harus tahu preaching-teaching-nya, dan harus juga bisa mengajar 9 poin ini. Ini bukan pemuritan ya sayang, ya. Kita harus sudah tahu, kita harus sudah belajar, kita harus sudah tahu ayatnya, kita harus tahu preaching teachingnya, kita pahami, kita mengerti 9 poin ini untuk diri kita, dan kita juga bisa mengajar preaching teaching untuk orang lain 9 poin ini, karena ini dasar iman kita. Kita harus belajar itu, kuasa tubuh dan darah Yesus, baptisan Roh Kudus, percaya buah Roh Kudus itu di Galatia itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus karunia Roh Kudus ada 9. Kalau kita menguasai IT, contohnya kalian kan anak-anak muda. Ini kan Bible study kan teman-teman, ini kan Bible study, right? Terus kalau kalian bisa bikin PowerPoint-nya, satu Tuhan adalah Raja, kalian bikin TikTok-nya, kalian bikin PowerPoint-nya, itu namanya baru kalian share di Facebook, itu kalian sudah memuridkan semua bangsa jadi murid Kristus. Yang kedua, kerajaan surga, kan saya suka buat itu kan sebodoh-bodohnya saya buatlah itu supaya orang tahu firman. Dan kalau kalian bisa buat itu, kan itu bagus. Berarti kalian sejalan sedang melaksanakan amanat agung ini, right? Jadi sebelum kita bisa membagikan materi pemuritan ini, yang 9 poin ini kita harus miliki dulu preaching teaching, karena ini adalah dasar, katakan dasar tentang siapa Yesus, ya. Inilah yang perlu kita lakukan, menjadi Timotiusnya Tuhan Yesus. Setelah kita menjadi Timotiusnya Tuhan Yesus, kita menjadi apostolnya Tuhan Yesus di gereja lokal kita masing-masing. 9 poin ini baru kemudian kita menerima materi pemuritan, right? Selain ini juga jemaat pastor editan itu di Singapura, kalau mereka mendaftar untuk jadi jemaat, lain Bible study untuk jemaat seperti ini ya. Ini Bible study. Sebelum mereka mengikuti Bible study, ini kan Bible study jemaat ya. Ini pemuritan ini Bible study jemaat. Ini dasar iman, right? Ini dasar iman. Ini Bible study jemaat. Sebelum mereka menerima Bible study jemaat, mereka harus ikut sekolah inner healing di gereja lokal itu selama kurang lebih 2 tahun. Mereka harus dilatih. Mereka harus menerima materi inner healing, deliverance sampai mereka pulih dan kuat. Itu kurang lebih 2 tahun. Baru setelah itu mereka boleh mendaftar jadi member. Setelah mereka jadi member, baru mereka dimuridkan. Karena kan benar ya, firman Tuhan nanti tidak bisa tertanam kalau mereka tidak punya hati yang bersih dulu. Itu sebabnya mereka menjadi satu gereja lokal yang sama-sama sudah inner healing, satu hati yang cinta Tuhan. Jadi sekalipun mereka kelompok jemaat,
kelompok jemaat, waktu mereka pelayanan ke luar Singapura, mereka ke gereja-gereja, ke kota-kota, ke negara-negara ya. Bagaimana kayak cuma ibu-ibu saja, waktu saya terjemahkan kayak itu bagaimana dia cuma hanya menerjemah, saya cuma menerjemah, dia hanya kayak cuma konseling itu ya. Tapi orang yang lain itu ya setan-setannya keluar. Kenapa bisa? Karena mereka itu one heart, one accord. Mereka itu benar-benar punya hati yang baik, semuanya punya hati yang baik. Cinta Tuhan, cinta Yesus, cinta gereja, cinta hamba Tuhan, cinta jemaat Tuhan. Sehati mereka benar-benar punya hati. Semuanya itu punya hati-hati seperti Cornelius itu. Satu keluarga maupun jemaat Kisah Rasul 2. Makanya biarpun cuma emak-emak yang tua ataupun kakak-kakak, dia cuma konseling waktu saya terjemah di gereja Ibu Lisa maupun waktu saya terjemah inner healing di sekolah SMK Ebenezer, SMP sama Ebenezer. Ya cuma konseling tiba-tiba, ayo kamu mengampuni, ayo kamu tiba-tiba saya tanya kok, kenapa bisa? Ya, jadi kemanapun mereka ini ngobrol-ngobrol, itu semua setan-setan itu takut. Benar tuh ya kubus sempat itu. Jadi waktu kami cuma konseling setelah dia berdamai, waktu kami doa, ayo sekarang kamu mengampuni. Tidak, ngaku lah. Yang kasus saya itu masih SMP dia berapa kali mau bunuh diri. Jadi kenapa setan itu ngamuk dan marah dan akhirnya manifestasi keluar? Mereka tuh pendeta bukan gitu. Pendeta bukan, tapi mereka ngobrol itu setan itu keluar, termanifestasi, ketahuan. Jadi saya pikir, kenapa mereka kayak gini? Akhirnya saya tanya sama kan di situ kan ada tim speaker-speakernya mungkin ada 5 orang. Tapi di selain 5 orang itu mereka ada tim kayak jemaat itu kayak kurang lebih 10 orang. Gitu. Jadi saya tanya, kalau di sana kayak mana? Ternyata mereka seperti itu, benar-benar tidak boleh jadi member sebelum mereka melewati inner healing 2 tahun, baru ikut pemuridan, baru mereka bisa jadi member. Makanya mereka cinta Tuhan. Ya, mereka itu manajer, dokter, mereka itu orang-orang yang berpendidikan. Tapi mereka berguna bagi kerajaan surga, cinta Tuhan, cinta gereja Tuhan, dan mereka itu benar-benar jadi saksi. Semuanya bisa menantang jiwa. Ya saudara bandingkan aja dengan gereja saudara, bagaikan bumi dan langit, gitu ya. Makanya kita belajarlah kembali lagi belajar dari dasar. Kalau kita tidak bangun iman kita dari dasar, selamanya saudara tidak akan kuat. Tapi kalau kita mau sama-sama belajar dari dasar, Bapak Desi bilang bagus di sini kalau mau seperti itu kakak. Benar-benar membangun fondasi, benar-benar lama, kita membangun lama di fondasi ini supaya nanti kayak manapun nanti kalian mau bangun pelayanan kalian, Tuhan mau pakai kalian tidak akan jatuh lagi. Kayak manapun kalian tetap bisa menjadi bejana-bejana yang berguna. Bagaimana mereka cuma mencim-mencim aja gitu ya. Kamu siapa? Bapak kamu cuma ngomong gitu, tapi orang yang dilayani ini mengalami zaman Roh Kudus. Setan itu bisa keluar gitu ya. Mereka menjadi orang-orang yang secara kelompok maupun secara pribadi sungguh-sungguh powerful benar-benar ya. Dan saya sangat diberkati dengan waktu saya bertemu mereka satu persatu maupun secara kelompok, mereka hidup mereka menjadi berkat. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Gitu ya. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Bagaimana dengan gereja lokal kita? Apa isinya? Satu hal juga, secara rohani itu mereka sehat karena mereka tidak pernah ibadah yang lain lagi. Jadi rohani mereka benar-benar bersih. Mereka tidak terlibat lagi dengan acara-acara tradisi. Itu ada kutub Ulangan 20, kutub penyembahan berhala, mengikuti ibadah-ibadah tradisi itu pintu masuk juga. Sehingga Galatia 6 itu daging-daging itu saya pelajari firman Tuhan. Jemaat Galatia itu awalnya jemaat yang cinta Tuhan, tetapi setelah diberkati mereka kembali lagi karena mereka menerima lagi ajaran-ajaran yang lama, gitu ya. Sehingga disitulah dosa-dosa daging masuk, sehingga mereka tidak lagi manusia roh, tetapi manusia daging. Ya, daging itu apa? Tersinggung, luka hati, perpecahan itu dosa-dosa daging. Satu pun kalau ada akan buat mereka kita masuk ke dalam api yang kekal. Jadi kalau yang tim yang saya bergabung dan
Dan mereka tidak terlibat lagi dengan acara apapun selain acara gereja lokal mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka kan sibuk bekerja. Jadi mereka gunakan waktu yang ada untuk ibadah, pelayanan, dan gereja. Jadi secara rohani itu mereka bersih. Ya, jadi kita tahu serohani-rohaninya kalian. Kalau kalian kembali lagi ke acara-acara ibadah tradisi, itu pintu masuk RJ yang membuat kalian, coba kalian perhatikan semua jemaat ini yang sudah setia berdoa terlibat lagi, mereka nggak akan cinta doa lagi karena RJ sudah masuk. Untuk kembali kepada kasih yang ulama itu tidak bisa, harus buang semuanya. Kalau nggak bisa total, karena di situ masuk kedagingan itu. Makanya kata Rasul Paulus, kenapa dulu kalian berapi-api, ya kalian mengikuti roh, kenapa sekarang kalian mengikuti keinginan daging itu masuknya itu. Kalau udah diberkati duniawi, udah diberkati sibuk sana sini, ya sangat disayangkan rohaninya kandas, ya rohaninya kandas. Jadi harus iman kita sendiri, right? Oke ya. Sekarang kalian baca lagi pelajaran 1. Ya baca ya. Sekarang nih yang ayo kita baca. Kita baca aja. Pendahuluan. Ya. Sejak semula Allah mempunyai rencana untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi melalui manusia. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia menurut gambar dan rupa Allah, hampir sama seperti Allah, serta diberi kuasa untuk menguasai segala ciptaannya. Sayang, oleh tipu daya iblis, manusia memilih Allah, memilih untuk berbuat dosa, memberontak pada Allah, menderita dan menanggung berbagai akibat dosa. Tapi oleh kasih-Nya, Allah telah memperdamaikan manusia dengan dirinya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dengan demikian terbukalah jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, sampai di sini saja. Pengertian apa yang kamu dapatkan? Di sini coba kamu sampaikan. Ini kan membaca. Coba dari satu paragraf ini, apa yang kamu dapatkan? Ini inti berita Injil ini. Kalimat pembuka ini inti tentang berita Injil. Ya. Allah sudah memberi kita kuasa untuk menguasai segala ciptaannya. Kita harus cari poin tentang Yesus di paragraf ini. Ini yang paling penting. Ini untuk membangun dasar iman kita tentang Yesus. Yang harus kita berikan tentang Yesus, yang harus kita ingat Yesus, yang harus kita lakukan Yesus, gitu loh. Coba. Kalau dari saya, kan inilah inti berita Injil. Oleh kasih-Nya, Yesus telah memperdamaikan saya dengan dirinya. Bapa telah memperdamaikan saya dengan diri Bapa melalui Yesus yang mati di kayu salib. Ini yang saya dapatkan. Jadi saya ini sudah diperdamaikan sebagai manusia yang berdosa. Saya ini sudah diperdamaikan melalui Yesus. Berarti hidup saya bergantung kepada Yesus. Seluruhnya total harus ikut Yesus. Saya berhutang nyawa kepada Yesus karena Yesus yang sudah mati bayar dosa saya. Inilah teman-teman, gitu ya. Itu yang perlu kita sampaikan, inti berita Injil itu tentang Yesus. Di sini ada kalimat memperdamaikan. Yesus sudah memperdamaikan kita manusia berdosa dengan Bapa melalui dirinya. Berarti Yesus itu sangat mencintai kita. Ini harus kita tanamkan di pikiran dan hati kita, bahwa kita ini manusia yang berdosa sudah diperdamaikan. Kalau sudah diperdamaikan, contohnya Kak Yola, Kak Risna, Bang Jeremy, Bang Rafa, Abang Kris, dosa kalian ini sudah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib, sudah diperdamaikan, lunas, dibayar ya oleh Bapa di surga. Boleh nggak terus menerus buat dosa? Nggak boleh. Boleh nggak taat kepada firman? Tidak boleh. Boleh nggak ada ibadah kalian nggak mau menghormati Dia? Ini loh kalau memang betul-betul kita udah selamat. Di sini pertanyaannya,
Dia ini benar-benar cinta dengan rela membayar dosa kita. Inilah kita perlu menginjil diri kita setiap hari supaya iman kita semakin kuat, supaya cinta kasih kita semakin kuat kepada Dia, pengharapan kita semakin kuat kepada Dia, sehingga kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk mengasihi dan melayani Dia gitu loh. Ini ya, ini yang perlu kalian punya. Itu aja, nggak usah pintar, nggak usah. Tapi ini coba dari Kak Yola sendiri, Kak Yola. Ya, bagaimana Kak Yola, coba sampaikan. Bahwa Allah telah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah, dan itu baik. Berarti kalau hari ini manusia memiliki kasih, keadilan, semua itu karena memang kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Lalu kenapa manusia jadi jahat? Jadi semua yang jahat yang tidak sesuai dengan sama seperti Allah itu karena tipu daya iblis. Iya. Jadi kalau saya ada sesuatu di dalam saya yang tidak sama seperti Allah, maka itu adalah tipu daya, hasil dari tipu daya iblis. Benar. Peperangan saya bukan kepada manusia, tapi yaitu peperangan saya melawan tipu daya iblis berdoa. Tapi karena Allah itu adalah adil dan benar, maka setiap yang berdosa itu harus mati, dibuang ke dalam kerajaan maut. Tapi karena Allah mengasihi saya dan agar saya bisa masuk kembali ke dalam kerajaan surga, saya harus hampir sama seperti Allah kembali. Maka Allah menggantikan saya yang harusnya mati dan masuk ke dalam kerajaan maut melalui Yesus Kristus, mengirim Yesus ke dunia ini, sehingga Yesuslah yang mati dan Yesuslah yang telah masuk ke dalam kerajaan maut itu dan bangkit dan menang. Jadi saya telah diperdamaikan, terbuka lagi jalan agar saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, sehingga tujuan Allah menciptakan saya itu kembali terwujudkan melalui Yesus, sehingga saya pun akan kembali lagi ke dalam kerajaan Allah, menjalani kehidupan yang hampir sama seperti Allah yang telah direncanakan Allah untuk manusia, yaitu kehidupan bersama-sama dalam kerajaan-Nya. Yes, ya. Jadi itulah prinsip iman kerajaan surga yang harus Kak Yola miliki setiap hari seumur hidup Kak Yola, dan terus ditambah-tambahkan. Ya, karena iman aja itu kan nanti perlu ditambahkan, ada 7 poin itu pengajaran yang ada di kitab Petrus, kebajikan, gitu ya. Iman itu harus ditambahkan, ya kan? Jadi basicnya ini, ya, ini yang harus kita miliki setiap hari untuk diri kita dan bikin juga kepada orang lain. Kita beritakan siapa Yesus itu. Dia sudah memperdamaikan. Kalau orang itu mau percaya dan menerima kebenaran bahwa Yesus sudah memperdamaikan dosa dia, maka dia akan diampuni, maka dia akan diberikan iman oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau dia tidak mau, itu kan hendak bebas dia. Jadi ini harus kita lakukan, ya. Jadi pengertiannya Kak Yola sudah dapat, pengertian ini juga saya sudah dapat, right? Terus bagus ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan, kalau saya tidak sama seperti Allah, itulah tipuan iblis yang harus saya kalahkan. Jadi musuh saya bukan manusia, tapi godaan-godaan iblis ataupun iblis yang ada di dalam saya. Itu sebabnya kan yang harus saya perangi adalah musuh itu. Musuh itu kan hanya takut kepada firman, right? Dan doa. Makanya tadi kan kita bilang kita harus punya 4 itu. Hubungan baik kita dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan Bapak Rohani, karena Bapak Rohani itu yang jaga mengcover kita. Kita ini domba yang harus tergembala, tercover di dalam kandang. Begitu keluar, gampang sekali ular dan serigala menerkam. Karena musuh tahu kita ini tercover atau tidak, tergembala atau tidak, taat atau tidak. Kalau kita taat, ya bayangkan aja usia itu sudah taat tadi berapa kali mau mengganggu dia, ya, tapi masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Kita bisa bayangkan kalau dia tidak ada dalam covenant ketaatan kepada Bapak Rohani. Jadi mengapa saya katakan harus punya hubungan yang baik dengan Bapak Rohani? Karena itu yang tidak bisa diganggu gugat oleh musuh, ya. Ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan Bapak Rohani, itu tudung kan, tudung. Terus kita sendiri juga harus kuat dengan firman Tuhan dan doa.
Karena kita kan harus bertumbuh sampai rohani kita besar dan kuat. Jadi kalau roh kita udah besar dan kuat, musuh kan tahu kita ini taat atau tidak. Jadi kalau kita taatkan dalam nama Yesus, setiap roh yang tipu muslihat yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya, perintahkan kau keluar. Manusia seringkali gitu, kau iblis ya, mau nakutin aku, aku perintahkan kau keluar. Dia seringkali secara kasat mata dia bisa tahu, tiba-tiba nanti datang bilang, aku perintahkan kau keluar. Kan itu kan harus dengan urapan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Makanya kan perlunya kita tekun di dalam doa, baik secara pribadi maupun tim, dan tekun di dalam pengajaran firman Tuhan kan, supaya roh kita kuat. Maka Kak Yola akan mampu mengalahkan tipu muslihat musuh-musuh itu kalau Kak Yola tahu firman dan tahu apa kata Roh Kudus. Nah, ini kan sangat penting untuk kita ya, setiap hari seperti itu ya. Dan sekalipun kita harus berperang dengan daging, menyalibkan daging dan mengalahkan bolis-bolis itu, yang saya tahu Roh Kudus itu tetap kasih kita peace asal kita taat. Ya, memang kita banyak kekurangan dan kelemahan. Asalkan kita mau bayar harga, mengasihi Tuhan dan taat, itu pasti ada peace di hati. Itu yang musuh tidak punya. Dia akan kalah. Kalau kita ada kesetiaan, dia akan kalah. Kalau kita ada cinta kasih, dia akan kalah. Kita ada darah Yesus yang mau memperdamaikan kita, dia akan kalah powernya. Terus kita mau sehati, dia akan kalah powernya. Kita mau punya satu tujuan dengan Tuhan Yesus untuk kerajaan surga. Hati kita benar-benar pure, murni cinta Tuhan, tidak ada sir, tidak ada apa-apa. Dia akan kalah, baik dia yang ada di luar maupun di dalam. Karena dia nggak bisa. Dia nggak tahan dengan kasih, dia nggak tahan dengan firman, dia nggak tahan dengan doa, dia nggak tahan dengan kesatuan karena dia pemecah belah. Ya, itu makanya kita hanya bisa menang kalau kita punya kasih dan kita taat kepada firman. Maka roh itu akan lemah, akan gampang kalian kalahkan dan akan gampang kalian usir. Asalkan kalian punya pribadi Yesus di dalam kita, ya. Jadi itu namanya Kak Yola sudah bisa preaching untuk diri sendiri maupun orang lain. Kak Yola udah dapatkan. Right, do you understand? Ya, ini yang karena kalian masih muda ya, ini hanya ini saja kok yang Tuhan mau. Kita punya dasar kepercayaan iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, coba dari Karisna. Kalau saya hanya dapatnya itu karena kasih Tuhan itulah yang telah memperdamaikan kita dengan manusia sehingga ada jalan. Sebelum Tuhan memberikan kasih atau memperdamaikan dia dengan manusia dengan dirinya, itu tidak akan ada jalan. Itu menurut saya di sini ya, tidak ada jalan itu maksudnya tentang kerajaan surga, dan kita tidak akan mengenal Tuhan siapa yang sesungguhnya seperti itu karena Tuhan memperdamaikan dirinya dengan manusia sehingga ada jalan akses untuk kita manusia dengan Tuhan. Jadi kalau menurut saya di sini saya hanya dapat ya kenali saja Tuhan yang punya kasih itu memperdamaikan dirinya dengan engkau, ya kenali dia sehingga kalau kau saat mengenali dia, kau mengenali Tuhan yang kau sembah, yang telah mau memberikan kasihnya, cintanya kepadamu, engkau akan berjalan sesuai dengan kehendak dia. Hanya itu saja. Yes, right. Oke, kita buka Matius 7. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, ini berbicara tentang iman dan tentang rumah rohani yang dibangun. Kalau kita hanya mendengar, kita tidak melakukan, kita mendirikan rumah kita di
dirobah lemah kita, iman kita gugur, right? Bagaimana mau punya lagi? Harus bangun lagi dari awal. Bangun lagi dengan cara melakukan, right? Untuk melakukan kita harus bertobat. Ini dia, oke? Terus ayatnya yang ke-12, 13, 23, oke? Jalan yang benar. Segala sesuatu, 23. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kan ada hukum tabur Tuhan. Kita mau Tuhan setia kepada kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan salah artikan ya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan kita tambah dan kita akan izinkan kita masuk surga. Ya, ini tipuan iblis ya, right? Kata Kak Yola kan. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia memberkati, kasih nafas, hujan panas. Bukan orang yang tidak setia. Hujan panas Tuhan tetap kasih kepada orang jahat, orang baik. Hujan dan panas, berkat. Siapapun orang agama apapun di muka bumi, kalau dia kerja keras dia bisa berhasil, itu karena Tuhan yang memberkati. Tapi kalau urusan masuk surga itu kan hanya boleh iman kepada Yesus. Do you understand? Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus engkau baik, ini tipuan musuh ya, berdiri teman-teman. Terima kasih Tuhan, dosaku sudah engkau ampuni. Sekalipun aku penuh dengan kekurangan dan kelemahan, Yesus tetap mengasihiku. Itu benar. Sekalipun aku tidak setia, Yesus tetap setia. Benar. Semakin kaya kita diberkati Tuhan, benar. Semakin kaya diberkati Tuhan, itu tetap Tuhan yang setia. Tapi urusan masuk surga itu tidak bisa. Ya, di bumi memang tetap, tapi di alam roh nggak bisa itu. Coba kita baca ayatnya yang ke-13, 23. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Jadi jangan cuma percaya satu ayat kita pegang itu dengan ditambah kebenaran kita sendiri. Jadi seluruh whole the Bible, whole the preaching teaching from the Bible, that's the truth. Jadi Bible ini basic, ya. Jadi jangan kita pikir kita ditipu karena firman berkhotbah, Yesus berkhotbah, firman berkhotbah, hamba Tuhan berkhotbah, ular juga berkhotbah. Itu saya dapat itu dari Roh Kudus loh, benar-benar ya teman kan, karena kita suka buka Kejadian itu kan Roh Kudus itu khotbah ular. Jadi yang berkhotbah itu dua. Sejak di Eden nanti kayak gitu, di bumi juga gitu, kan? Tuhan menyampaikan, hamba Tuhan menyampaikan firman, jemaat dengar, ya kan? Kenapa mereka tidak lakukan? Karena mereka juga menerima tipuan musuh. Oh nggak apa-apa, Tuhan itu tetap baik, aku pasti masuk surga. Tidak bisa. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, banyak yang pakai jalan yang lebar. Ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu, katakan sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa ini artinya? Hanya sedikit yang mendapati kehidupan kekal, sedikit yang masuk dalam kerajaan surga. Itu dia, ya. Oke, jadi sekarang ini tinggal pilihan kita mau di jalan yang lebar atau di jalan yang sempit. Ya, saya ingatkan lagi aja, ya, ingatkan lagi ya. Jadi banyak orang setelah di alam maut itu, yang dia sesali adalah dirinya sendiri yang tidak mau disiplin, pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri, disiplin doa, disiplin ibadah. Sudah jelas-jelaskan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Dari hal ibadah saja kita taat atau tidak. Surga itu tempat orang ibadah. Kalau tante sama om diskusinya begini, orang kalau dia nggak kudus, nggak taat, waktu di surga itu dia sendiri nggak betah. Saking kudusnya surga itu, ya.
nanti dia sendiri roh itu akan berkata, Tuhan, aku tidak layak ada di sini, aku layak ada di neraka, aku layak di alam maut karena aku tidak taat. Nanti jiwa itu akan ngomong sendiri, karena surga itu begitu suci. Jadi beda ya prinsip pemikiran manusia di bumi dengan yang ada di alam kerajaan surga itu. Jadi benar ya, hanya sedikit yang mendapatkannya. Banyak orang tidak mau. Banyak orang pertama-tama imannya menggebu-gebu pelayanan, ya, khotbah, preaching, musik, melayani ya. Itu awalnya. Lama-lama di tengah perjalanan kehidupannya iman mereka gugur, iman mereka tidak kuat, ya. Kalau yang saya dapatkan dari Roh Kudus adalah mengasihi Tuhan itu satu, mengasihi gerejanya, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi tubuhnya. Makanya kan saya selalu ajarkan ya di gereja PPKS Presiden, kita harus menghormati Bapak Gembala atau pendeta dari gereja mana saja, entahkah dia BPIB, entahkah dia Katolik, entahkah dia Protestan, entahkah dia Metodis, apalagi dengan Bapak Gembala kita sendiri. Kita harus hormat. Tidak boleh kita mengucapkan salah satu kata-kata negatif untuk pemimpin, karena itu tuduh rohani. Ya, itu kan sudah berkali-kali sejak awal kita ada di sini. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Kenapa banyak orang tidak bisa mendapatkan kehidupan? Karena tidak mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Ya, nggak mungkin lah saya ini Tuhan bilang saya mengasihi Tuhan kalau saya tidak mengasihi gerejanya. Karena proyeknya Tuhan Yesus ya, saya baca juga kesaksian orang-orang yang sudah selamat itu. Contohnya lah, nanti kalau Jeremy diizinkan lihat surga, kalau ketemu orang yang sudah selamat ada di surga, mereka tanya, bagaimana dengan proyek Tuhan Yesus di bumi? Apa? Bagaimana dengan perusahaan Tuhan Yesus di bumi? Bagaimana dengan gereja? Ternyata yang ditanya hanya gereja, nggak ada yang lain. Bagaimana kuliahmu? Bagaimana rumahmu udah berapa? Bagaimana mobilmu? Gak ada satupun ditanya. Yang ditanya bagaimana perusahaan Tuhan Yesus di bumi? Hanya gereja. Bagaimana gerejaku yang sudah kutinggalkan? Apakah dulu 5.000? Apakah masih 5.000? Dulu tiap hari berdoa, puasa, khotbah, melayani, cinta Tuhan, berkorban. Apakah masih seperti itu gerejaku? Ternyata mereka tanya itu loh, tanya yang lain. Ya, orang-orang yang sudah selamat itu mereka tanya, apakah mereka masih punya iman kepada Tuhan Yesus? Itu yang ditanya. Ya, jadi surga itu hanya tanya tentang gereja dan orang-orang gereja, apakah masih terus menginjil, cinta Tuhan, cinta doa, mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalian kalau dengar mengasihi Tuhan, arti mengasihi Tuhan itu ya baca firman, lakukan. Mengasihi Tuhan Yesus di bumi itu siapa? Gerejanya, Yesus kepala gereja. Di dalam gereja itu ada umatnya. Umatnya siapa? Hambanya. Nomor satu itu hambanya. Hamba Tuhan, gembala yang menggembalakan domba-domba, apostol-apostol yang Tuhan Yesus, Timotiusnya Tuhan Yesus, baru jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Itulah gereja. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan dulu. Berarti kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus, hamba Tuhan, komunitas kita, itu namanya kita nggak mengasihi Tuhan. Ngerti nggak itu? Roh Kudus buka sama Tuhan. Kalau kita menyakiti gereja, merusak gereja, kita menyakiti Tuhan Yesus. Itu aja. Banyak orang kan tidak sadar kan? Setelah hari terakhir baru dia sadar. Oke? Jadi arti mengasihi Tuhan dan melayani Yesus itu melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 ya. Kita buka dulu Yakobus. Ya, supaya semuanya dapat hikmat yang benar dari Tuhan ya. Ini yang perlu. Kalau kita cinta Tuhan, takut Tuhan kasih hikmat yang benar loh. Tuhan kasih hikmat yang benar, ya. Yakobus. Hikmat itu ada 3. Dari siapa saja? Oke, kita baca ya. Hikmat. Ya, oke, kita baca ya. Saya tutup dengan cerita yang artis itu ya. Hikmat.
Ya, kita baca ya. Ayat yang ke-14. Yakobus 3:23. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenarannya. Jadi kita di sini sama-sama untuk kepentingan Yesus, kepentingan perintah Yesus, kepentingan firman, kepentingan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, right? Ayatnya yang ke-15, itu bukanlah, kita baca, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah hikmat yang dari atas. Hikmat, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, kalian sebagai pemuda cinta Tuhan, Tuhan akan kasih kalian hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu dia buktinya ya. Satu, murni. Katakan murni. Ya, hatinya harus pure, murni seperti yang saya bilang tadi di Singapura itu ya, pure, murni. Yang kedua pendamai. Katakan pendamai. Yang ketiga peramah. Terus penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Harus penuh belas kasihan. Orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang yang memberitakan Injil firman. Teman-teman akan menjadi orang yang paling berjasa di muka bumi ketika teman-teman memberitakan Injil, memberitakan pertobatan, menegur orang yang berdosa untuk berbalik kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan dan mendoakan. Kalian orang-orang yang paling berguna. Saya tutup dengan kisah yang tadi saya sampaikan ya di Komsel Wanita. Namanya Andrew Chow, punya suami yang tampan. Dia menjadi perempuan muda, berhasil, bisnisnya entertainment, kekayaannya sangat banyak dan sangat terkenal. Dan kemudian dia sering mengadakan mungkin amal atau pesta, dan dia mengundang teman-temannya, koleganya, bahkan ada fotonya dengan Joe Biden, keluarganya ya. Kalau dia masih ibu muda dia berhasil, berarti dia masih kaum muda pun dia sudah berhasil dalam bisnis. Selesai dia mengadakan pesta, dia pastikan seluruh tamunya dan keluarganya tinggal di apartemen atau hotelnya yang mewah dalam keadaan baik ya. Dia menjamu dan melayani semuanya dengan baik, menjamu, melayani, memperlakukan semuanya dengan baik, right? Dan semua orang sangat senang, saking kayanya ya. Kemudian waktu dia mau pulang, setelah dia pastikan semuanya, dia mau pulang ke rumahnya, dia naik mobilnya, dia salah pencet tombol, mundur. Akhirnya dia masuk ke dalam air, danau atau laut. Di dalam mobilnya itu dia tenggelam di dalam air. Kemudian dia masih sempat telepon keluarganya atau temannya bahwa dia tenggelam di dalam mobil, tenggelam di dalam air. Dan akhirnya seluruh keluarganya atau temannya datang mencari dia di lokasi air itu, tidak bisa menemukan dia. Akhirnya beberapa jam kemudian polisi datang mengangkat dia dalam keadaan mati. Right? Ini orangnya baik. Dia tidak dapat hikmat dari surga, dia dapat hikmat dari dunia, dari setan-setan, dan dari dirinya sendiri, nafsu. Right? Dia tidak melayani Tuhan, dia tidak beritakan Injil, dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak percaya. Dia melayani siapa? Melayani keluarganya. Nanti nggak sih mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan itu jadi buat Yesus, bukan menyenangkan keluarga, bukan menyenangkan teman-teman bisnis, bukan. Mengasihi Tuhan itu jadi buat Yesus. Yang kayak gini nih, ini mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Anak-anak sekolah minggu kalian layani, kalian ya ceritakan tentang Yesus. Ambil saja dari tema-tema ini ya, biar gampang nanti kalau mereka udah besar
Ini melayani Yesus. Rumah ke rumah kita besok kita Injil. Ini melayani Yesus. Sekalipun kita nggak kaya, kita melayani Yesus. Orang berdosa kita tegur, orang yang belum lahir baru kita suruh terima Yesus untuk lahir baru. Orang yang nggak setia ibadah kita suruh mereka setia ibadah. Kita suruh mereka bertobat. Ini namanya kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Ya, kita korbankan uang kita untuk membangun gereja, untuk hamba Tuhan, untuk misi, untuk pelayanan, membangun gereja. Ya, biarpun kita nggak kaya, ini namanya melayani Tuhan. Dia melayani dunia, melayani keluarga, melayani teman-teman. Akhirnya setelah dia ada di dalam mobil, baru dia tahu ternyata dia sendiri. Dia mau berteriak kepada Yesus, apakah Yesus mau menolong? Tidak. Selama hidup dia tidak pergunakan kesempatannya untuk mengasihi dan melayani Yesus. Melayani keluarga, saya pernah melayani keluarga. Saya tidak pernah melayani keluarga. Dan saya muda sampai hari ini, saya melayani Yesus. Keluarga saya melayani diri mereka sendiri. Jadi kita harus melayani Yesus. Setelah dia ada di dalam mobil, kata si narasumber pembicara, baru dia merenungkan, apa semua yang sudah kubangun, untuk apa itu semuanya? Ya, justru saya ingat firman, hai kau orang bodoh, untuk apa semuanya itu? Ya, beginilah orang kalau tidak kaya di hadapan Tuhan, dia tidak dapatkan hikmat. Ya, banyak orang Kristen waktu miskin melayani Yesus, waktu udah kaya sibuk melayani keluarga, sibuk memperbesar rumah, properti. Waktu nanti dia sendiri ternyata siapa? Ada hubungannya. Yesus sudah memperdamaikan kita. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Waktu ada di alam maut itu tidak ada siapapun yang bisa tolong kecuali Yesus. Ini benar-benar terjadi kalau kita sudah membangun iman kita kepada Tuhan. Ya, ternyata tidak dapat apa-apa. Jadi ngapain kita capek-capek? Toh juga jiwa kita binasa. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu Yesus sudah memperdamaikan kita, kita harus melayani Yesus. Ya, bukan melayani keluarga, melayani teman-teman. Kalau dia bikin acara ibadah, di situ contohnya, kalian udah diberkatin ya, kalian udah diberkatin. Oke, kalian bikin event apa di rumah kalian? Ibadah. Dan kalian beritakan Injil, beritakanlah kesimpulan seperti Kak Yola tadi, beritakan ya. Right? Tentang Yesus. Saudara harus percaya, bla-bla, saudara jelaskan. Ayo siapa yang mau percaya terima Yesus? Kayak Petrus gitu loh, beritakan Injil kepada keluarga kaya, keluarga yang berkati si Cornelius, atas suruhan Tuhan, atas perintah Tuhan. Kemudian masuk dalam mobil, tenggelam, mati. Itu namanya mati di dalam Tuhan. Itu namanya mati dalam melayani Tuhan. Itu namanya mati dalam keadaan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, masuk surga. Itu namanya berada di jalan yang sempit, ya kan? Akhirnya dia mati tanpa apa-apa. Inilah tipuan iblis. Jadi hikmat itu dari dunia, dari setan-setan, dari hawa nafsu atau dari surga. Ya, kalau hikmat dari surga itu dia pendamai, dia penurut, bukan untuk kepentingan diri sendiri kan? Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Kita di sini. Ya, Om Tante ada di Bekom ini 20 tahun bukan untuk kepentingan diri kami, bukan untuk kepentingan keluarga kami, tapi untuk kepentingan Yesus. Ya, ini yang Tuhan mau kita semuanya sama-sama, bukan untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, hobi kita, nama baik kita. Ya, dibilang orang kita dulu miskin diberkati, terus kita sehari-hari apa? Sehari apa? Apa yang kita buat? Itu semua nggak masuk hitungan. Sehati dalam berdoa, ya, sehati tekun belajar firman, sehati melayani komunitas kita, sehati ke rumah-rumah memberitakan Injil, sehati berkorban bersama-sama. Itu ya teman-teman, karena Yesus sudah bayar dosa kita. Ya, mari kita gunakan kesempatan dan waktu yang ada. Guru saya yang tadi kesini ya, waktu dia muda, dia aturannya kuliah, dia nggak mau kuliah di sekolah kita. Baru orang tuanya tegur,
marah dia nggak mau, dia tetap mau sekolah Alkitab, ya. Kemudian akhirnya dia jadi anak sekolah Alkitab yang baik, praktek, ya. Karena orang punya pikir dia nggak akan berhasil, tapi dia punya satu komitmen untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai masa tuanya, sampai hari ini dia tetap melayani. Dia adalah guru saya di sekolah Alkitab 24 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu yang tadi itu guru mami saya, ya. Jadi kesaksiannya dia muda, dia serahkan hidup untuk sekolah kita, untuk melayani. Itu namanya arti mengasihi Tuhan, melayani. Itu salah satu arti mengasihi Tuhan. Dan dia tetap setia sampai hari ini, ya. Jadi waktu saya sekolah kita, dia itu sudah berkeluarga, sudah jadi guru, ya. Bayangkan aja 24 tahun yang lalu ditambah waktu dia dari muda dia udah mulai berarti sudah melayani itu mungkin kurang lebih sudah 40 tahun lebih. Sekarang dia punya pelayanan, dia jadi guru dosen. Title-nya adalah doktor, ya. Ternyata di dalam kesempatan ini dia melayani dia tidak bisa kuliah teologi dan sekarang dia gelarnya dokter. Pelayanannya dia udah ada dan dia tetap setia melayani. Jadi apa yang dikira oleh keluarganya dia tidak berguna, tidak bisa jadi apa-apa, ternyata Tuhan berganti. Dia punya gereja, dia punya tanah, dia juga tetap setia melayani Tuhan. Itu artinya dia tetap setia melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan keluarganya, tetapi dari muda dia sudah mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan, ya. Jadi seperti itu, ya, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Itulah namanya orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan, tetap rendah hati, tetap cinta Tuhan, hormat sampai hari ini, ya. Begitu, ya teman-teman. Sampai juga seperti Oma yang ada di Pulau 4, ya. Sampai hari ini dia tetap mengasihi dan menghormati hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, melayani jemaat, melayani gereja. Jadi lakukanlah segala sesuatu teman-teman yang berguna bagi upah kita di surga. Yang arti mengasihi Tuhan itu ya mengasihi gerejanya, pelayanannya, misinya, jiwa-jiwa yang ada. Ya seperti hari ini kita sudah belajar bersama-sama, mari kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Sebagaimana Yesus telah mati dan berkorban bagi kita dan membayar dosa-dosa kita, biarlah iman kita, kasih kita tetap kepada Tuhan. Kita tidak melayani dunia, kita boleh bekerja, tetapi semuanya kita dedikasikan untuk melayani Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan jiwa-jiwa, supaya iman mereka tetap kuat, tetap bertumbuh, supaya semua kita memilih jalan yang sesuai itu. Kita renungkan firman tadi, banyak orang sudah berusaha tapi tidak dapat. Hanya sedikit yang mendapatkan kehidupan itu. Biarlah kita yang sedikit ini benar-benar ya, kita ini sudah sedikit ya teman-teman. Tapi biarlah seumur hidup kita tetap menjadi golongan orang yang sedikit itu. Orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Mungkin melalui kesucian dan kesalahan kalian, kita semua, doa kita bisa sampai ke tahta, sehingga bisa menjangkau, menjamah barang-barang. Kenapa mereka bisa menangkan 3.000 jiwa? Karena mereka sehati. Murid-murid Yesus itu sehati. Sehati. Hati mereka sudah suci murni melalui proses pemuritan, pengajaran yang sudah Yesus ajarkan latih mereka selama 3,5 tahun. Sehingga hati mereka benar-benar pure, iman mereka benar-benar tahan uji, dan mereka diurapi Roh Kudus. Dan menjamah, banyak orang diselamatkan. Tuhan hanya mau melalui gereja lokal kita masing-masing, yaitu kita, banyak orang diselamatkan. Tuhan gak minta yang lain. Agar melalui gereja lokal Tuhan Yesus, di situ ada Timotius, di situ ada Rasul Paulus, di situ ada orang-orang yang punya hati yang suci murni, yang benar-benar mau melayani Tuhan Yesus untuk kepentingan Kristus, maka banyak jiwa akan diselamatkan, akan dijamah Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
disukai